Presiden Joko Widodo mendorong pengusaha asal India untuk berinvestasi di Indonesia. Pasalnya, momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif menjadi salah satu pendorong pertumbuhan komunitas bisnis di tanah air. Presiden Joko Widodo mengajak pengusaha India memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dengan cara berinvestasi di Indonesia. Di hadapan sejumlah CEO perusahaan terkemuka India, Presiden mengatakan saat ini Indonesia sangat memerlukan keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur, e-commerce, manufaktur, dan pariwisata. Di sisi lain, momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif menjadi salah satu pendorong pertumbuhan komunitas bisnis. Menurut Presiden, sejak September 2015, pemerintah telah melakukan berbagai terobosan, seperti menggulirkan paket kebijakan ekonomi hingga reformasi subsidi bahan bakar minyak, serta menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan Australia. Right now is also a very good time to explore opportunities in Indonesia. On the economy, we have a very good positive momentum. Right now, I recently marked 2 years in office. After 2 years of hard work implementing reform, our GDP growth has stabilized and is rebounding. Investor sentiment has turned quite positive, and I believe the business community in Indonesia is preparing a lot of fresh initiative in sector ranging from e-commerce to tourism to manufacturing. Di bidang perdagangan, India merupakan negara mitra dagang ke-8 terbesar bagi Indonesia. Transaksi perdagangan antara kedua negara mencapai 14,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,9% dari total perdagangan Indonesia pada tahun 2015. Masih di periode yang sama, investasi India pada sektor industri di Indonesia sebanyak 43 proyek sebesar 15,5 juta dolar. Meningkat dibandingkan tahun 2014, sebanyak 19 proyek investasi senilai 12,89 juta dolar. Kontribusi investasi itu dilakukan terutama pada sektor industri makanan, tekstil, serta alat angkut dan transportasi lainnya. Tim Liputan, Berita 1. Baik, terima kasih Fitri Megantara. Pemirsa, Indonesia akan meningkatkan kerjasama di bidang minyak dan gas dengan Iran. Peningkatan kerjasama itu akan dilakukan di tengah kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Iran. Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Iran setelah sebelumnya berada di India. Presiden tiba di Bandar Udara Mehrabat, Teheran, Iran pada Selasa 13 Desember 2016 waktu setempat. Di Iran, Jokowi akan menemui Presiden Iran Hassan Rouhani. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden ke Iran akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kerjasama di bidang minyak dan gas, termasuk pengelolaan ladang minyak di Iran dan investasi kilang minyak di Indonesia. Iran merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan energi yang cukup tinggi. Diverifikasi mitra kerjasama energi sangat penting untuk mendukung ketahanan energi nasional. Pada laga final malam ini. Dan ini dia para staf dari PSSI yang tengah mempersiapkan keluarnya pemain timnas Indonesia. Menurut schedule sendiri bahwa timnas akan bertolak ke Stadion Pakansari pada pukul 16.45, di mana sekitar 2 atau 3 menit lagi timnas Indonesia yang tengah berkumpul melakukan coffee break atau meeting terakhir sebelum bertolak ke Stadion Pakansari tengah berlangsung saat ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimanakah euforia dari keseruan atau bentuk dukungan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia, kita akan coba untuk berbincang-bincang dengan salah satu supporter yang sudah hadir di Hotel Sunlake Sentul ini. Mbak, namanya siapa, Mbak? Ayu. Mbak Ayu, kenapa hadir di sini?
Karena pengen lihat langsung pemain timnas Indonesia, dan ini jarang-jarang karena kan baru kali ini kita ke final lagi, jadi pengen lihat langsung aja sebelum dia bermain di lapangan. Harapannya gimana untuk lawan Thailand nanti malam? Susah sih sebenarnya lawan Thailand karena dia berjuang bertahan, tapi tetap optimis, main di kandang sendiri pasti bisa menang. Prediksi skor? 2-0. Ya. Yang nyetak gol siapa? Boas sama Stefano Lillipali. Baik, terima kasih banyak Mbak Ayu. Itu tadi para pecinta Sport One, salah satu dari masyarakat Indonesia yang hadir secara langsung di Hotel Aston Sun Lake Sentul untuk memberikan dukungan kepada timnas Indonesia yang akan bertolak menuju Stadion Pakansari. Dan pihak keamanan saat ini tengah mempersiapkan keluarnya dari timnas Indonesia, dan berbagai yel-yel pun sudah dikumandangkan oleh sekitar 100 masyarakat Indonesia yang hadir di Hotel Aston ini untuk memberikan dukungan, dan ada pula yang sudah mempersiapkan diri untuk meminta tanda tangan dari beberapa pemain sebelum pertandingan final leg pertama Piala AFF 2016 berlangsung nanti malam. Pihak security sendiri masih mempersiapkan diri, di mana memang masyarakat Indonesia ingin memberikan dukungan secara langsung ataupun secara dekat kepada para pemain timnas sebagai bentuk motivasi tambahan untuk menghadapi Thailand pada pukul 7 malam nanti. Sementara itu para pemain sendiri masih melakukan coffee break dengan para tim untuk melakukan persiapan akhir jelang berangkatnya timnas Indonesia. Sementara itu kita akan coba menanyakan dari pihak PSSI sendiri. Dan inilah dia wajah-wajah yang akan membela Indonesia di ajang Piala AFF 2016 menghadapi Thailand. Inilah dia muka-muka yang akan Boas Salosa. Di sini juga sudah menaiki bis. Di situ juga ada Kurnia Mega, Sang Jagong, Gunawan Dwi Cahyo sudah keluar. Dan inilah dia Bayu Gatra. Inilah dia. Inilah dia para penggawa timnas Indonesia. Dan di sini terlihat Zulham yang sudah mengganti potongan rambutnya menjadi agak lebih pendek. Semoga dengan potongan yang baru Zulham mampu mempersembahkan gol. Dan ini dia Evan Dimas, sang jenderal lapangan tengah timnas Indonesia, dan sang asisten pelatih Wolfgang juga sudah terlihat menjadi barisan terakhir dari timnas Indonesia yang bertolak menuju Thailand, atau maksud kami bertolak menuju Stadion Pakansari untuk menghadapi timnas Thailand pada final Piala AFF 2016 di leg yang pertama. Memang pihak keamanan juga sudah melakukan tugasnya dengan cukup baik, di mana Alfred Riedel sendiri tidak menginginkan adanya atau membanjiri pihak media untuk mewawancarai para pemain, mengingat fokus dari timnas Indonesia sudah harus dimatangkan sebelum pertandingan final pada malam nanti berlangsung. Dan ini dia, para pemain timnas sudah berada di dalam bis untuk bertolak menuju Stadion Pakansari Cibinong. Memang tidak tampak muka-muka ketegangan dari para pemain yang terlihat begitu santai dan menyebar canda tawa di dalam bis. Ini sedikit menandakan
bahwa timnas Indonesia memang tidak merasa tertekan pada final Piala AFF 2016 ini. Dan menurut schedule memang timnas Indonesia bertolak menuju Stadion Pakansari pada pukul 5:15 saat ini, dan waktu perjalanan sendiri diperkirakan menempuh sekitar 30 menit dan akan tiba di stadion pada pukul 5:15 sore ini. Sementara itu sekedar informasi bahwa timnas Thailand sendiri sudah berangkat menuju Stadion Pakansari pada pukul 4 sore tadi, disusul timnas Indonesia yang saat ini terlihat tengah meninggalkan hotel untuk menuju Stadion Pakansari Bogor. Terlihat memang pengawalan dilakukan cukup ketat, mengingat begitu ramainya masyarakat Indonesia yang memberikan dukungan kepada timnas Indonesia berlaga di final Piala AFF 2016. Baik, berikut yang bisa saya sampaikan, Yofi. Ya, terima kasih Philip atas laporan Anda, di mana tadi sudah kita sama-sama saksikan ya Bung Toel ya, bagaimana tim Indonesia sedang bergerak menuju stadion, sudah mulai memasuki bus. Tapi Bung Toel, ini kan 2 jam 20 menit ya, berarti 2 jam 20 menit sebelum final. Memang apakah lazimnya sekarangkah berangkat ataukah sebenarnya kurang, harusnya lebih awal atau bagaimana Bung Toel? Ya, katakanlah SOP-nya ya, countdown-nya memang begitu. Jadi 2 jam sebelum pertandingan tim biasanya sudah hadir. Jadi kalau sekarang berangkat memang betul. Proyeksinya jam 5 sudah ada di stadion, persiapan-persiapan. Nanti 50 menit sebelum kick-off baru mereka masuk lapang yang warming up. Biasanya penjaga gawang duluan kan, 25 menit, lalu pemain 20 menit, setelah itu tarik. 20 menit sebelum kick-off mereka masuk lagi, prepare lagi, baru 8 atau 10 menit menjelang kick-off sudah ada di lorong. Itu kan udah ada urutan-urutannya. Jadi standar pertandingannya seperti itu. Ya. Yang menarik sebetulnya kan kalau kita mau bicara inilah hebatnya sepak bola gitu kan. Berangkat ke stadion pun ada live-nya gitu kan. Cabang lain kan kita belum pernah lihat di negeri ini, berangkat dari hotel ke stadion ada liputan live-nya. Iya, itu tadi juga yang kita bahas ya. Lah ya. betul Bung Toel. Tadi juga sempat kita bahas bagaimana euforia dan juga semangat dari mungkin masyarakat Indonesia yang sampai mereka berangkat pun, naik bus pun sangat menarik untuk kita saksikan ya Bung Toel ya. Iya, ini kan menunjukkan bahwa sepak bola itu memang lain lah ya. Daya tariknya, daya magisnya, passion kita juga kuat, berarti kan negeri ini. Hanya kalau passion kita kuat, bagaimana sepak bola kita biar maju? Ya, environment sepak bolanya juga harus kuat. Nah, itu yang harus disambungkan gitu loh. Jangan cuma passionnya aja. Jadi passion sudah kuat, environment dan semuanya juga harus mendukung untuk kuat menuju Indonesia, timnas Indonesia yang lebih baik. Amin. Dan Cinta Sportuan jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita masih akan kembali lagi ngobrol yang lebih seru lagi.